Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fazrian Nuridan Heruzi dari offering A2A jurusan Teknologi Pendidikan angkatan 2020. Kali ini saya akan menunjukkan sebuah media atau model pembelajaran 3 dimensi, yaitu berupa simulasi dari hukum Newton pertama. Di sini terlihat sebuah model mobil dan manusia, juga di sini terlihat ada batu. Model pembelajaran ini ditujukan untuk kelas 2 SMP atau sederajat dalam pelajaran IPA, khususnya fisika. Tujuan dari model pembelajaran ini adalah agar siswa bisa memahami konsep dasar dari hukum Newton pertama, yang bunyinya adalah jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap selama tidak ada gaya eksternal yang mengenainya. Model pembelajaran ini memiliki 3 bagian khusus, yaitu papan atau base-nya yang seolah-olah menggambarkan jalanan, lalu ada mobil dan manusianya. Manusia dan mobil ini harus terpisah supaya bisa mencontohkan mobil dan pengendaranya, yang dicontohkan dalam kasus ini menabrak sebuah batu. Model ini dibuat dari papan kayu. Lalu untuk mobil dan model manusia menggunakan papan kayu juga. Ini ukurannya adalah 7,5 kali 2,5 dan tingginya 1,5. Saya menggunakan balok Jenga karena ukurannya sudah pas, dan saya menggunakan balok ini agar ada beban. Karena kalau hanya kardus saja tidak akan terlempar seperti yang nanti akan didemonstrasikan. Model ini bisa dibilang adalah peraga untuk memberikan contoh. Untuk membuat model ini saya menggunakan kardus dan potongan gambar bentuk manusia, mobil, dan batu. Di belakang sini juga ada kardus untuk menyangga supaya tidak kaku, dan di manusianya juga. Begitupun di mobilnya. Jadi tidak hanya kertas yang ditempel di balok, tetapi ditempel kardus dulu, baru kardusnya ditempel di balok. Untuk perekatnya saya menggunakan lakban biasa dan double tape. Di sini tidak ada alat elektronik yang dipakai atau board atau apa gitu. Hanya saja di sini menggunakan skrup di balik batu. Ini bisa saya turunkan. Itu adalah skrup. Bisa dipasang dengan menggunakan obeng biasa. Ini berguna sebagai seolah-olah menjadi batu, karena batu ini tidak akan cukup menahan balok yang berat ini. Maka saya menggunakan skrup sebagai simulasi batu, dan batu ini hanya untuk menutupi skrupnya. Untuk cara menggunakannya, pertama guru bisa menjelaskan konsep dan contoh hukum Newton pertama. Untuk contoh yang bisa yang saya akan simulasikan saat ini adalah ketika mobil dengan manusia, dengan model di dalamnya, dengan manusia di dalamnya akan menabrak sebuah batu. Lalu apa yang akan terjadi? Nah, ini akan dijelaskan pada Newton pertama, dan alat ini adalah untuk sebagai peragaannya. Setelah itu guru menyiapkan media pembelajarannya. Untuk menyiapkannya, di sini ada karet, dan karet ini kita kaitkan di skrup. Bisa dilihat. Jadi kalau kita tarik dan kita lepas akan tarik oleh karet. Lalu letakkan model manusia di atasnya. Oh iya, untuk model manusianya di sini harus ada penyangga ya, biar tidak mundur ke belakang atau ke samping, tapi dia hanya bisa jatuh ke depan atau ke atas. Nah, pastikan juga murid yang melihat ada di sebelah sisi sini. Jadi murid harus melihat sisi sini. Jadi mungkin di sisi kamera adalah murid-murid melihatnya, atau perspektif murid adalah di kamera. Dan pastikan juga di depan arah model ini tidak ada murid atau alat pecah belah atau semacamnya. Lalu untuk menyimulasikan
mobil yang menabrak, kita bisa tarik ini, dan karet ini akan, jika kita lepas, karet ini akan otomatis menarik model mobil dan melempar model manusia. Setelah itu guru bisa menjelaskan apa yang baru saja terjadi, kenapa model manusia ini bisa terlempar ketika mobilnya berhenti, dan menjelaskan hubungan antara contoh peragaan ini dengan hukum Newton pertama. Setelah itu, setelah guru mendemonstrasikan sendiri atau mungkin beberapa kali, supaya murid bisa agak sedikit terhibur ya, karena ini ada elemen kejutannya. Nah, setelah itu murid bisa mencoba atau meragakan diri sendiri. Mereka bisa tarik lebih jauh, apa yang bakal terjadi, apakah bakal lebih kuat atau tidak. Mereka bisa tarik dari sini dan melihat apakah model akan terlempar jauh atau bahkan tidak terlempar sama sekali, ya. Dan tentunya dengan supervisi guru. Saya rasa sekian dari saya untuk peragaan model pembelajaran ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.